Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdah bin Abdurrahim, beliau adalah seorang tabi'in, penghafal Quran. Salat malamnya tidak pernah telat. Puasa Daudnya rutin. Dia senantiasa membaca dan mengulangi hafalannya. Keilmuannya tidak diragukan lagi. Keimanannya pun tidak diragukan lagi. Itu masih goyah imannya dan dia meninggal dan dia bisa murtad. Meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita Bapak Ibu. Napa malih kula lan panjenengan ya Bapak Ibu. Abdah bin Abdurrahim. Apalagi kita tidak punya amalan yang andalan, yang bisa diandalkan. Dan kita senantiasa membanggakan apa yang kita sudah kerjakan, yang kita amalkan di hadapan saudara-saudara kita kadang-kadang. Saya sudah sedekah sekian, saya sudah bolak-balik umroh, saya bolak-balik haji. Kalau nggak dipanggil haji, marah. Kalau nggak dipanggil hajah, marah. Bandingannya yaitu Abdah bin Abdurrahim, yang dia seorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, masih bisa murtad dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya tersisa 2 ayat dalam Al-Quran Bapak Ibu. Ketika ditanya dan diminta oleh sahabat-sahabatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Abdah bin Abdurrahim ketika ditanya, "Mana Al-Qur'anmu sehingga engkau meninggalkan Allah Subhanahu wa taala?" Beliau Abdah bin Abdurrahim menjawab, "Saya tidak ingat sedikit pun ayat dalam Al-Quran kecuali dua ayat." Dari 30 juz itu Bapak Ibu, yang ingat diingatannya Abdah bin Abdurrahim itu cuma dua ayat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan hujjah kepadanya, memberikan kutukan kepada Abdah bin Abdurrahim, yaitu surat Al-Hijr ayat 2 sampai 3 Bapak Ibu. Yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Yang artinya orang-orang yang kafir nanti di akhirat banyak mereka yang menginginkan menjadi seorang muslim. Yang diingat itu Bapak Ibu. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kebanyakan orang-orang kafir nanti di akhirat mereka menginginkan ketika di dunia itu menjadi seorang muslim. Kemudian ayat berikutnya, darum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkanlah mereka ya'kulu, makan makanan yang mereka inginkan, wa yatamatta'u, dan biarkanlah mereka bersenang-senang, wa yulhihimul amal, dan mereka tenggelam dalam angan-angan mereka yang kosong menjadi seorang kafir. Laukanu ya'lamun. Yang nantinya dia akan tahu bahwa hidup di dunia ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai Abdah bin Abdurrahim meninggal dalam keadaan kafir. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di setiap harinya kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta hidayah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di setiap salat-salat kita, di salat fardu kita sebanyak 17 kali. Belum ditambah lagi ketika kita salat sunnah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ditetapkan di dunia ini untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk senantiasa menancapkan agama ini di dada kita dengan sekuat-kuatnya agar tetap tertanam dalam diri kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena nikmat yang paling besar di dunia ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang dia berjasa di dunia ini yang menciptakan lampu, Thomas Alva Edison, yang sekarang menjadi manfaat di seluruh dunia. Tapi ketika dia tidak mempunyai password yaitu Muslim, maka semua amalannya ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, berapa miliar, berapa triliun pahalanya, tetapi ketika dia tidak mempunyai password yaitu keimanan dalam hatinya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia lakukan di dunia ini, amalan yang dia kerjakan di dunia ini semuanya sia-sia. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di akhir tahun Hijriah ini 1445 Hijriah, marilah kita bermuhasabah. Mana yang sudah baik kita lanjutkan, mana yang baik dari diri kita. Apakah tilawah kita setiap hari sudah kita lakukan? Apakah sholat kita sudah tepat waktu? Apakah sholat kita bagi yang laki-laki sudah berjamaah rutin 5 waktu di masjid? Apakah puasa sunnah kita Senin Kamis sudah kita kerjakan di tahun 1445 Hijriah ini? Dan apakah sholat malam kita sudah rutin setiap harinya? Apakah witir kita sudah rutin setiap harinya? Apakah sedekah kita sudah rutin setiap harinya di tahun 1445 Hijriah ini? Apakah amalan-amalan baik yang lainnya sudah kita kerjakan di tahun 1445 Hijriah ini? Jika kita belum sempurna mengerjakannya, kita sempurnakan di tahun 1446 Hijriah yang akan datang. Karena hari Minggu besok itu sudah tahun 1446 Hijriah. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita hidup di dunia ini senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Karena ketika kita meninggal hanya meninggalkan nama. Harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan nama. Nama yang baik senantiasa kita tanamkan, kita ukir ketika kita setelah hidup di dunia ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita di tahun 1445 Hijriah ini yang di akhir tahun ini, marilah kita senantiasa kita muhasabah. Kita ingat-ingat lagi. Ingat-ingat. Jangan sampai kita mengulang apa yang sudah dikerjakan oleh kaum-kaum sebelumnya. Seperti mana wa ila adin akhahum huda, orang kaum Ad diutus yaitu seorang nabi, yaitu Nabi Hud. Dan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya. Wa ila Tsamud akhahum Salihah, dan kaum Tsamud diutus yaitu Nabi Saleh alaihissalam, dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila Madyana akhahum Syuaibah, dan kaum Madyan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi dan rasul yaitu Nabi Syuaib. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai manusia yang mana manusia itu asal katanya adalah nasia, yang senantiasa lupa dengan apa yang telah kita tahu di masa-masa yang dulu dan kita ulangi lagi di masa yang kini. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena nantinya di akhirat pun yang tahu akan diri kita adalah kita sendiri, Bapak Ibu. Bal yuridul insanu ala nafsihi basirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang tahu akan dirinya sendiri, dan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita sendiri. Walau alqa ma'adirah, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala memberikan 1000 alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan ada artinya karena kita yang mengerjakan itu sendiri. Makanya nantinya Allah Subhanahu wa taala yauma nakhtimu ala afwahihim, Allah akan mematikan
ala afwahim. Jadi menutup mulut kita. Wa tukallimuna aydihim wa arjulahum. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tangan dan kaki kita untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Yang lisan kita yang senantiasa bohong itu nanti akan nakhtimu ala afwahim, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa berkilah lisan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruh ngomong siapa Bapak Ibu? Tangan dan kaki kita menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di akhir tahun 1445 Hijriah ini menjadi akhir tahun, menjadi tahun kita yang lebih baik, dan tahun yang akan datang lebih lagi, lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.